Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang kehidupan Ningrum. Dia yang sejak kecil sudah mendapat pandangan negatif dari warga desa karena ibunya diisukan memiliki banyak pria untuk syarat pesugihan. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Desa itu selalu riuh oleh suara burung di pagi hari. Namun bagi Ningrum, setiap kicauan justru terdengar seperti ejekan. Sejak ia bisa mengingat, tatapan orang-orang selalu menusuk punggungnya. Anak pesugihan, bisik seorang ibu kepada anaknya ketika Ningrum melintas. Gadis kecil itu menunduk, memeluk erat buku catatan yang sudah lusuh. Ia tak berani menatap balik, takut melihat sorot mata penuh curiga yang seakan menghakiminya tanpa ampun. Usianya baru 8 tahun, tapi ia sudah belajar bahwa dunia tidak selalu ramah. Rumah Ningrum berada di ujung desa, agak jauh dari pemukiman warga. Sebuah rumah kayu sederhana dengan cat dinding yang sudah terkelupas dan halaman penuh ilalang. Bagi banyak orang, rumah itu lebih mirip sarang kutukan daripada tempat tinggal. Ibunya, Sumarni, adalah perempuan yang wajahnya selalu dipenuhi lelah. Sejak suaminya meninggal, ia membesarkan Ningrum seorang diri. Demi sesuap nasi, ia berjualan makanan keliling. Tapi bukan usaha dagangan yang jadi buah bibir, melainkan gosip yang tak pernah berhenti. Sumarni itu punya banyak laki-laki, semua untuk syarat pesugihan. Begitu desas-desus yang beredar. Meski Ningrum terlalu kecil untuk benar-benar memahami arti kata pesugihan, ia tahu satu hal. Gosip itu membuat hidupnya terasing. Tak ada teman yang mau bermain dengannya. Setiap kali ia mendekat, anak-anak lain buru-buru menjauh. Seakan takut jika hanya sekedar menatap wajahnya bisa membawa sial. Malam hari ketika lampu minyak dinyalakan, Ningrum sering melihat ibunya duduk termenung di beranda. Wajah Sumarni terlihat sayu. Matanya menatap kosong ke arah jalan gelap yang menuju hutan kecil di pinggir desa. "Ibu, kenapa mereka semua benci sama kita?" Sumarni terdiam lama, seakan mencari jawaban yang tepat. Lalu ia mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Bukan kamu yang mereka benci, Rum. Mereka hanya takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami." Namun bagi Ningrum, kata-kata itu terasa terlalu berat. Yang ia rasakan hanyalah sepi, dingin, dan bayangan-bayangan aneh yang sering muncul di sudut rumah. Kadang ia merasa ada yang mengawasi dari balik jendela. Kadang suara lirih seperti tawa perempuan menggema di malam buta. Dan meski ibunya selalu bilang, itu hanya angin malam, Ningrum tahu ada sesuatu yang gelap yang menyelimuti keluarganya. Pagi itu asap tipis mengepul dari dapur rumah Ningrum. Aroma sayur lodeh bercampur tempe goreng menyeruak, memenuhi udara di halaman. Sumarni sibuk menyiapkan dagangan yang akan ia pikul ke pasar kecil di pinggir desa. "Kamu jaga rumah baik-baik ya, Rum, jangan keluyuran," pesan Sumarni sambil memasukkan lauk pauk ke dalam rantang. Ningrum mengangguk, meski hatinya enggan ditinggal sendirian. Rumah tua itu selalu terasa asing saat sepi. Seolah ada mata-mata tak kasat mata yang mengintai setiap geraknya. Namun ia tahu
ibunya tak punya pilihan selain berjualan. Ketika Sumarni melangkah keluar dengan pikulan berat di pundaknya, beberapa tetangga yang kebetulan melintas hanya melempar senyum tipis atau lebih seringnya lirikan sinis. Masakannya memang enak, tapi uangnya dari mana? Bisik seorang ibu-ibu yang berdiri di warung dekat pasar. Katanya sih bukan dari dagangan, katanya ada syarat yang harus dipenuhi. Saut yang lain dengan nada merendahkan. Bisikan itu tak pernah sampai langsung ke telinga Sumarni, tapi Ningrum sering mendengarnya dari teman-teman sebaya. Anak-anak di sekolah kerap mengejek. Makanan ibunya itu ada jinnya. Hingga Ningrum memilih makan sendiri di pojok kelas. Sore harinya ketika Sumarni pulang dengan tubuh letih, Ningrum mencoba menyambutnya dengan senyum kecil. "Ibu, lodehnya laku semua?" tanyanya polos. Sumarni mengangguk meski wajahnya menahan getir. "Iya Rum, habis. Kita masih bisa makan besok." Namun di luar rumah lain lagi ceritanya. Ada yang sengaja meletakkan sisa tulang ayam gosong di depan pintu mereka. Ada pula yang melempar kertas bekas berisi tulisan kasar. "Berhenti menjual diri pada jin." Malam itu Sumarni hanya terdiam lama di depan tungku yang sudah padam. Api yang tadinya hangat kini berganti arang hitam. Wajahnya diterangi lampu minyak, menampakkan gurat lelah yang makin dalam. "Ibu." Ningrum mendekat pelan, duduk di sampingnya. Sumarni menoleh, matanya berkaca-kaca, lalu berusaha tersenyum. "Api ini harus terus dinyalakan, Rum. Selama masih bisa masak, kita bisa bertahan." Tapi Ningrum tahu, bukan sekedar api di tungku yang harus dijaga. Ada api lain yang terus berkobar. Api gosip, api fitnah, dan api kebencian warga yang tak pernah padam, siap membakar hidup mereka kapan saja. Bagi Sumarni hanya ada satu orang yang selalu mau duduk dan berbincang dengannya tanpa rasa takut. Sri, seorang janda parubaya yang rumahnya tak jauh dari ladang. Sri sering datang ke rumah Sumarni, membantu memasak atau sekedar mengobrol sambil menyeruput teh hangat. Bagi Ningrum kecil, kehadiran Sri ibarat angin sejuk. Ia bisa tertawa lepas di hadapan bibi yang ramah itu. Namun semua berubah pada suatu pagi yang kelabu. Sri ditemukan meninggal di rumahnya sendiri, tubuhnya kaku, matanya terbuka menatap langit-langit. Sementara wajahnya membiru seolah kehabisan nafas. Tak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Kematian itu begitu mendadak, membuat keluarga geger. "Ini pasti bukan kematian biasa," bisik seseorang di kerumunan. "Katanya semalam ada suara gamelan dari arah rumahnya." Saut yang lain, "Awas, jangan-jangan dia tumbal pesugihan Sumarni." Nama Sumarni kembali jadi buah bibir. Warga yakin persahabatan antara Sumarni dan Sri bukanlah sekedar kedekatan biasa. Sri dianggap sebagai korban, tumbal yang dipersembahkan agar pesugihan Sumarni tetap terjaga. Ningrum mendengar semua itu dengan hati hancur. Ia berdiri di pinggir kerumunan saat jenazah Sri dibawa ke pemakaman. Setiap kali matanya bertemu dengan warga desa, hanya ada tatapan sinis dan dingin. Kasihan Sri berteman dengan orang salah. Pantas saja mati mendadak. Jin itu butuh tumbal baru. Air mata Ningrum jatuh tanpa bisa ia tahan. Baginya Sri bukan hanya teman ibunya. Sri adalah satu-satunya orang dewasa yang pernah benar-benar menganggapnya manusia, bukan kutukan. Malamnya suasana rumah menjadi lebih dingin dari biasanya. Sumarni duduk di beranda, wajahnya muram. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ningrum menghampiri, memeluk tubuh ibunya yang gemetar. "Ibu, apa benar kematian Bibi Sri gara-gara kita?"
Sumarni memandang putrinya dengan mata yang sembab. Ia ingin berkata tidak, ingin menegaskan bahwa semua itu hanya fitnah. Tapi lidahnya keluh. Ada rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat. Dan setiap kali sebuah nyawa melayang, rahasia itu semakin menghantuinya. Angin malam bertiup kencang, membawa suara-suara lirih dari kejauhan. Ningrum mendengar seolah ada bisikan samar di telinganya. Giliranmu akan tiba. Sekolah dasar di desa itu tak pernah benar-benar terasa ramah bagi Ningrum. Bangunan sederhana, berdinding papan dengan atap genteng yang sudah banyak bocor. Namun bagi anak-anak lain, tempat itu tetap menjadi ruang tawa, kecuali bagi dirinya. Pagi itu Ningrum berjalan menuju kelas dengan langkah pelan. Seragam putihnya sedikit lusuh, tasnya hanya berupa kain lusuh yang dijahit ulang oleh ibunya. Ia mencoba tersenyum ketika melihat teman-temannya berkumpul di halaman. Tapi yang ia dapat hanya tatapan sinis. Jangan deket-deket, nanti ketularan pesugihan, bisik seorang anak lelaki sambil menyingkir. Iya, nanti jin ibunya ikut nempel. Ningrum menunduk, buku catatan di pelukannya terasa semakin berat. Seolah seluruh dunia ikut menekan dadanya. Di kelas ia selalu memilih duduk di bangku paling belakang. Bukan karena ia malas, tapi karena tidak ada satupun yang mau duduk di sampingnya. Bangku kosong itu seperti garis batas tak kasat mata antara dirinya dan dunia. Saat jam istirahat, ia membawa bekal sederhana, nasi dengan tempe goreng. Ketika ia membuka kotak makanannya, suara ejekan langsung terdengar. Hati-hati, nanti tempenya bisa bergerak sendiri. Kan buatan ibunya pakai jin. Gelak tawa pecah, menusuk telinga Ningrum. Ia menutup bekalnya, menahan tangis. Ia ingin marah, ingin berteriak. Tapi ia tahu itu hanya akan memperparah keadaan. Jadi ia memilih berjalan ke belakang sekolah. Duduk di bawah pohon randu, jauh dari semua orang. Di tempat itu ia sering menatap langit dan bertanya dalam hati, kenapa harus aku? Kenapa harus ibu? Namun sekalipun begitu, Ningrum tetap berusaha rajin belajar. Ia menyalin tulisan guru dengan rapi, menghafal pelajaran lebih tekun daripada yang lain. Ia percaya, mungkin suatu hari, hanya dengan ilmu ia bisa membuktikan bahwa dirinya bukan seperti yang orang katakan. Meski demikian, setiap kali pulang sekolah, langkahnya selalu berat. Karena ia tahu, di balik pagar sekolah maupun di jalan desa, ia hanyalah bayangan. Anak yang dipandang hina, anak dari perempuan yang dituduh menjual diri pada pesugihan. Dan yang lebih menakutkan lagi, Ningrum mulai sadar, meski banyak orang menuduh, ada beberapa hal lain di rumahnya yang membuatnya bertanya-tanya, apakah semua gosip itu benar adanya? Hari itu matahari bersinar terik, halaman sekolah dipenuhi anak-anak yang berlarian dengan tawa riang. Ningrum duduk di bangku tua di bawah pohon randu, seperti biasa menyendiri dengan buku catatannya. Ia menunduk mencoba menghafal pelajaran, meski pikirannya terus terganggu oleh suara ejekan dari kejauhan. Ngapain belajar? Mau kasih makan jin biar tambah pintar. Gelak tawa kembali terdengar, menusuk telinganya. Namun kali ini, suara lain memotong ejekan itu. Sudahlah, jangan ganggu Ningrum. Semua terdiam sejenak. Pemilik suara itu adalah Bagas, salah satu anak laki-laki yang cukup disukai di sekolah. Bagas dikenal ramah, pintar, dan pandai bermain bola. Tak heran banyak teman yang menghormatinya. Ningrum menoleh pelan. Bagas berdiri dengan tangan terlipat, menatap teman-temannya dengan wajah serius. Mereka akhirnya mundur, meski sambil menggerutu kecil.
Setelah itu Bagas mendekat lalu duduk di bangku yang sama dengan Ningrum. "Kamu gak apa-apa?" Ningrum terdiam, hanya mampu mengangguk. Ia tak terbiasa ada yang peduli padanya. Hari-hari berikutnya, Bagas sesekali menyapanya. Tidak sering, tapi cukup membuat Ningrum merasa hidupnya tidak sepenuhnya gelap. Bahkan di malam hari, ketika ia sulit tidur karena suara-suara aneh di rumahnya, ia selalu teringat senyum Bagas yang menenangkan. Namun perasaan itu hanya ia simpan rapat-rapat. Ningrum tahu, jika orang lain sampai tahu bahwa ia menyukai Bagas, gosip akan semakin menjadi-jadi. Jadi ia hanya berani mencintai dalam diam. Dari kejauhan, dari balik tatapan yang tak pernah ia ungkapkan. Yang tidak Ningrum ketahui, cinta diam-diam itu kelak akan membawa luka paling dalam hidupnya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir pelan, menembus celah-celah dinding kayu rumah Ningrum yang sudah rentah. Lampu minyak di ruang tengah berkedip-kedip, seolah hampir padam. Ningrum terbangun dari tidurnya. Ia mendengar sesuatu, suara lirih yang samar, entah dari mimpi atau nyata. "Rum." Ia membuka mata, menatap langit-langit. Suara itu terdengar lagi, seperti bisikan lembut, namun membuat bulu kuduknya meremang. Ningrum. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Dalam kegelapan, ia merasa ada bayangan berdiri di luar sana. Tinggi, besar, kurus, dengan mata yang berkilat, merah sekilas, lalu hilang begitu saja. Ibu, suara Ningrum bergetar. Ia berlari ke kamar ibunya. Sumarni masih duduk bersilah di tikar. Wajahnya diterangi lampu minyak. Entah sejak kapan ibunya tidak tidur. Tapi ini bukan pertama kalinya Ningrum menemukan Sumarni terjaga di tengah malam buta. "Ada apa, Rum?" tanya Sumarni tenang, seolah tak terkejut melihat anaknya pucat ketakutan. "Ada yang manggil aku, Bu. Ada bayangan di luar kamar, Bu." Sumarni menatap anaknya lama, lalu tersenyum samar. "Itu cuma angin malam, jangan dihiraukan, kembali tidur." "Tapi aku dengar jelas, Bu. Ada yang bisik-bisik." "Jangan dengarkan." Nada suara Sumarni kali ini lebih tegas, bahkan dingin. "Kalau kamu terus menanggapi, mereka akan semakin dekat." Ningrum terdiam. Kata-kata ibunya membuat rasa takut justru semakin kuat. Mereka, siapa yang dimaksud ibunya? Malam itu Ningrum tidur meringkuk di samping ibunya. Namun matanya tak bisa terpejam. Dari kejauhan ia masih mendengar suara itu. Semakin lirih tapi jelas. "Giliranmu sebentar lagi." Pagi itu udara desa mendadak riuh. Di depan rumah Ningrum, seekor ayam hitam tanpa kepala tergeletak di tanah. Darahnya masih menetes membasahi tanah kering. Ningrum yang baru saja membuka pintu terlonjak kaget. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, hampir berteriak melihat pemandangan itu. Jantungnya berdetak tak karuan. Tak lama, beberapa tetangga yang lewat ikut berhenti, menatap tajam ke arah rumah itu. "Lihat tuh, ayam hitam. Sudah jelas ini tanda pesugihan. Tumimbal. Pantas saja. Kenapa setiap tahun selalu ada yang meninggal mendadak?" Bisik-bisik itu semakin ramai. Dalam sekejap, halaman rumah Ningrum dipenuhi tatapan curiga. Sumarni keluar tergesa, wajahnya pucat. Ia menunduk melihat bangkai ayam itu, lalu cepat-cepat mengambil karung goni untuk menyingkirkannya. "Pergi, jangan berkerumun di sini." Suaranya meninggi, terdengar seperti perintah sekaligus jeritan putus asa. Namun warga justru semakin berani. "Jangan sok bersih, Marni. Ini jelas-jelas kerjaanmu kan?"
biar aparat desa yang tahu soal ini. Jangan-jangan ini tumbal pesugihanmu. Ningrum hanya bisa berdiri gemetar di ambang pintu. Matanya berkaca-kaca melihat ibunya diserang tuduhan. Ia ingin berteriak bahwa mereka salah, tapi suaranya tercekat. Malamnya ketika rumah kembali sepi, Sumarni membakar bangkai ayam itu di belakang rumah. Api menjilat tinggi, menelan bulu-bulu hitam yang melepuh, mengeluarkan bau anyir yang menusuk hidung. Ningrum berdiri di sampingnya, tak tahan lagi menahan pertanyaan. Ibu, siapa yang taruh ayam itu di depan rumah kita, Bu? Sumarni menatap api dengan wajah muram. Matanya berkilat aneh dalam cahaya merah. Bukan siapa-siapa, Rum. Itu peringatan. Peringatan dari siapa, Bu? Suara Ningrum gemetar. Sumarni menoleh, senyumannya getir. Dari mereka yang menagih janji. Malam itu desa kembali diguncang kabar mengejutkan. Seorang lelaki parubaya, Pak Wiryo, ditemukan tewas di sawah. Tubuhnya kaku dengan wajah membiru. Mulutnya ternganga seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang segera berkerumun. Obor dinyalakan. Teriakan bercampur tangis keluarga menggema di udara malam. Namun di balik kesedihan, bisik-bisik kecurigaan mulai terdengar lagi. Ini bukan kematian wajar. Pasti tumbal pesugihan Sumarni lagi. Dulu sahabatnya, sekarang orang lain. Siapa lagi nanti? Ningrum mendengar semua itu saat berjalan pulang sekolah. Ia sengaja memperlambat langkah, berharap suara-suara itu hanya desas-desus. Namun setiap kali namanya atau nama ibunya disebut, hatinya terasa ditusuk pisau. Ketika ia tiba di rumah, Sumarni sudah duduk di beranda dengan wajah tegang. Ibu, orang-orang bilang kematian Pak Wiryo ada hubungannya sama kita, ujar Ningrum dengan suara gemetar. Sumarni terdiam lama, hanya menatap ke arah jalan gelap. Lalu ia menjawab lirik, biarkan saja mereka bicara. Tapi Bu, kalau memang benar, apa betul ada tumbal? Ningrum menelan ludah. Tatapan Sumarni langsung menusuk. Jangan ulangi kata itu, Rum. Kamu masih kecil. Jangan terjebak dalam omongan orang. Namun malamnya, Ningrum sulit tidur. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan. Dari luar jendela, ia mendengar suara langkah berat, seperti ada yang mengelilingi rumah. Ia memberanikan diri mengintip dari celah dinding. Sekilas ia melihat bayangan hitam, tinggi besar, berdiri di halaman. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah kamar tempat Ningrum bersembunyi. Tubuhnya gemetar, ia menutup mulut rapat-rapat agar tidak berteriak. Tapi di telinganya, suara berat itu terdengar jelas. Nyawa sudah diambil. Nyawa berikutnya akan datang. Dan entah kenapa, dalam hatinya, Ningrum merasa bahwa suara itu bukan bicara pada ibunya, melainkan padanya. Sejak kematian Pak Wiryo, Ningrum semakin gelisah. Malam-malamnya selalu dihantui mimpi buruk, jeritan, darah, dan sosok-sosok hitam yang menuntut sesuatu darinya. Namun ada satu hal yang lebih membuatnya takut, keadaan Bagas. Beberapa hari terakhir Bagas tidak lagi datang ke sekolah. Ningrum mendengar dari teman-temannya bahwa Bagas jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tapi tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat dan matanya cekung seperti kehilangan cahaya hidup. Di kelas gosip pun mulai beredar. Bagas sakit gara-gara sering deket sama si Ningrum. Pasti jin ibunya yang ngisep tenaganya. Kalau Bagas sampai mati, semua orang bakal tahu siapa biang keroknya. Setiap kata itu menusuk hati Ningrum lebih dalam daripada belati. Ia menunduk, pura-pura tak mendengar.
tapi air matanya menetes di atas buku catatan. Suatu sore Ningrum memberanikan diri berjalan ke rumah Bagas. Rumah itu tak jauh dari sawah, dengan pagar bambu sederhana. Namun begitu ia tiba, ibunya Bagas menatapnya dengan dingin. "Kamu ngapain kemari?" Suaranya keras. Saya cuma mau lihat Bagas, Bu. Dia teman saya di sekolah." Tatapan itu berubah jadi tajam, penuh kecurigaan. "Pergi, anak saya sakit gara-gara sering main sama kamu. Jangan pernah kesini lagi." Pintu rumah ditutup keras di depan wajahnya. Namun Ningrum hanya bisa berdiri terpaku. Dadanya sesak. Ia ingin menjerit, ingin mengatakan bahwa ia sama sekali tak bermaksud mencelakai Bagas. Justru ia yang paling peduli. Malamnya saat ia duduk di beranda, suara langkah berat itu kembali terdengar, mengelilingi rumah. Kali ini bisikan yang masuk ke telinga Ningrum lebih jelas. Nyawa berikutnya pemuda itu. Ningrum terperanjat. Bayangan Bagas langsung muncul di benaknya. Lelaki yang diam-diam ia cintai, yang satu-satunya pernah membelanya, kini ditunjuk sebagai tumbal selanjutnya. Air matanya jatuh deras. Jangan Bagas," bisiknya putus asa. Namun dalam hatinya, Ningrum tahu, apapun yang mengikat ibunya dengan dunia gelap itu, ini sudah menjerat orang yang paling ia sayangi. Malam itu Ningrum duduk di sudut kamar dengan mata bengkak. Ia baru saja mendengar kabar dari teman sekelasnya bahwa kondisi Bagas semakin parah. Tubuhnya kurus, demam tak kunjung turun, dan dokter desa pun tak mampu menjelaskan penyebab sakitnya. Setiap kali mendengar kabar itu, hati Ningrum terasa diremas. Cinta yang ia simpan diam-diam kini menjelma jadi beban yang menyakitkan. Ia ingin datang, ingin merawat Bagas, ingin sekedar berada di sampingnya. Tapi dunia menutup semua pintu. Orang-orang menuduh keluarganya sebagai biang kerok. Bahkan ibunya Bagas sudah mengusirnya dengan hinaan yang menusuk. Di tengah keputusasaan itu, Ningrum hanya bisa menangis diam-diam. Tangisan yang ia sembunyikan dari ibunya agar tak menambah beban. "Ibu, kenapa harus Bagas?" bisiknya lirih dalam doa, meski ia tahu tak ada yang bisa menjawab. Di luar kamar, angin kembali berdesir, membawa suara-suara samar. Darah harus dibayar. Cinta harus dikorbankan. Ningrum menutup telinganya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Ia merasa semakin terpojok, seolah tak ada ruang untuk bernafas. Ketika ia beranjak keluar, ia mendapati ibunya duduk di ruang tengah. Wajahnya pucat, diterangi lampu minyak. Di depannya ada baskom berisi air yang entah kenapa berwarna kemerahan. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Suara Ningrum tercekat. Sumarni menoleh pelan, matanya sendu, namun ada sesuatu yang gelap di dalamnya. "Aku sedang berusaha, Rum. Berusaha agar kamu tetap hidup." Ningrum tercekat. "Kalau itu untuk aku, kenapa Bagas yang sakit? Kenapa dia yang jadi korban?" Sumarni tak langsung menjawab, bibirnya bergetar, lalu air mata menetes di pipinya. "Aku tidak bisa memilih, Rum. Mereka yang menentukan." Kata-kata itu membuat hati Ningrum runtuh. Ia menangis terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benci sekaligus iba kepada ibunya. Di satu sisi ia tahu ibunya hanya ingin melindungi, tapi di sisi lain, kenyataan bahwa Bagas bisa mati karena ikatan gelap itu membuatnya hampir gila. Malam itu Ningrum menangis hingga tidur. Air matanya kering, tapi rasa sakit di dadanya tak pernah benar-benar hilang. Malam itu hujan turun deras,
Petir menyambar menerangi rumah tua Ningrum yang berguncang setiap kali angin kencang menerpa dinding kayunya. Ningrum terjaga dari tidur, hatinya gelisah tanpa sebab. Ia mendengar suara samar dari ruang tengah, bunyi mantra yang diucapkan lirih, bercampur aroma dupa yang menusuk hidung. Dengan langkah hati-hati, Ningrum keluar dari kamarnya, menyingkap pintu sedikit. Pemandangan di depannya membuat darahnya membeku. Ibunya, Sumarni, duduk bersila di lantai. Di depannya, 3 batang dupa menyala. Asapnya melingkar seperti ular. Sebuah baskom besar berisi darah ayam diletakkan di hadapannya. Dan di sekeliling baskom itu terlihat potongan bunga melati yang layu dan tanah kuburan yang masih basah. Sumarni menutup mata, membaca sesuatu yang Ningrum tak mengerti. Suaranya berat, seperti bukan miliknya sendiri. Ningrum menahan nafas, tubuhnya gemetar. Gosip yang selama ini ia tolak mentah-mentah, kali ini berdiri jelas di depan mata. Ibunya memang terikat sesuatu. Tiba-tiba api dari dupa itu membesar, lalu muncul bayangan hitam tinggi menjulang di belakang Sumarni. Sosok itu tak memiliki wajah, hanya 2 mata merah menyala menatap lurus ke arah Ningrum. Nyawa, sudah waktunya. Suara itu bergema, dalam dan berat, seakan langsung menembus dada. Ningrum terperanjat, tanpa sadar mengeluarkan suara lirih. Sumarni segera membuka mata, menoleh ke arah Ningrum dengan panik. "Rum, kembali ke kamar, cepat!" Namun tubuh Ningrum kaku, kakinya seakan terpaku di lantai. Ia ingin berlari, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok hitam itu. Perlahan, makhluk itu mengulurkan tangan panjangnya, seakan ingin meraih Ningrum. Sumarni berteriak, kali ini bukan dengan suara manusia biasa. Jeritan itu bercampur amarah dan ketakutan. Sekejap bayangan itu menghilang bersama asap dupa yang padam sendiri. Ningrum tersungkur di lantai, tubuhnya lemas, air matanya mengalir deras. "Ibu, jadi benar semua gosip itu. Ibu memang melakukan pesugihan, Bu." Sumarni menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya terguncang. Lama ia terdiam, sebelum akhirnya berbisik lirih, nyaris tak terdengar di tengah suara hujan. "Aku hanya ingin kita bisa bertahan hidup. Tapi aku salah, Rum. Aku terlalu jauh." Ningrum menangis semakin keras. Dalam hatinya, cinta, benci, takut, dan kecewa bercampur jadi satu. Malam itu ia tahu, jalan keluarganya sudah benar-benar berada di ambang kegelapan. Pagi itu rumah Ningrum terasa sunyi. Hujan semalam menyisakan genangan di halaman, dan suara tetesan air masih terdengar jatuh dari atap. Ningrum duduk di sudut ruang, wajahnya pucat setelah malam panjang penuh tangisan dan ketakutan. Sumarni berjalan pelan menghampiri putrinya. Di tangannya ada secangkir teh panas, tapi Ningrum hanya menunduk, enggan menatap ibunya. "Rum, kamu berhak tahu semuanya." Suara Sumarni pelan, penuh beban. Ningrum menggenggam tangannya erat-erat. "Kenapa, Bu? Kenapa harus begini? Semua orang menuduh kita, dan ternyata itu bukan gosip, Bu." Sumarni menarik nafas panjang, lalu menatap jauh keluar jendela. "Dulu, setelah ayahmu meninggal, hidup kita sangat susah. Aku bekerja siang malam, tapi tak pernah cukup. Hutang menumpuk, orang-orang menutup pintu, bahkan keluarga sendiri meninggalkan kita." Air matanya menetes perlahan. Dan di saat itulah, ibu bertemu dengan Sri, teman dekat ibu yang kamu tahu sudah meninggal. Dialah yang mengenalkan ibu pada jalan itu. Katanya pesugihan bisa membuat hidup kita lebih mudah.
asal ada yang diberikan sebagai gantinya. Ningrum menatap ibunya dengan mata membesar. Dan yang diberikan itu nyawa orang lain, Bu. Sumarni menutup wajahnya, menangis sesegukan. Aku tidak pernah mau, Rum. Awalnya hanya hewan, ayam, kambing. Tapi semakin lama, semakin besar tuntutannya. Setelah Sri meninggal, beban itu berpindah padaku. Aku tidak bisa lepas. Mereka selalu menagih. Ningrum merasakan perutnya mual. Kata-kata ibunya seperti belati yang menusuk dada. Semua potongan cerita, kematian mendadak, tatapan orang-orang, teror malam akhirnya menjadi jelas. Tapi kenapa Bagas, Bu? Kenapa dia yang jadi tumbal? Aku menyukainya, Bu. Sumarni terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tidak bisa memilih, Rom. Mereka yang memilih. Aku sudah mencoba menolak, tapi setiap kali aku menolak, justru kamu yang mereka incar. Kata-kata itu membuat Ningrum terpaku. Jantungnya berdentum kencang, nafasnya sesak. Jadi semua ini bukan hanya tentang Bagas. Dirinya pun sudah masuk dalam lingkaran tumbal. Dalam keheningan, Ningrum menangis lagi. Kali ini lebih dalam, lebih perih. Hidupnya terasa hancur. Cintanya terenggut, masa depannya kelam. Dan ibunya sendiri adalah penyebab semua itu. Namun di balik tangis, ada bara kecil dalam hatinya. Bara tekad yang berbisik, aku tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Sejak pengakuan itu, Ningrum merasa hidupnya berubah. Ia tidak lagi bisa memandang ibunya dengan cara yang sama. Antara cinta dan benci terus bergolak di dadanya, membuat setiap detik terasa berat. Namun di balik semua rasa sakit, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, tekad. Ningrum sadar jika ia hanya diam, maka ia akan terus kehilangan. Satu persatu orang yang ia sayangi akan direnggut oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam itu saat ibunya tertidur dengan tubuh lelah setelah ritual panjang, Ningrum duduk di beranda. Angin malam menusuk kulit, namun pikirannya lebih dingin dari itu. Ia menggenggam sebuah batu kecil, seolah itu bisa menjadi kekuatan. Aku harus menghentikan semuanya. Aku tidak peduli lagi pada gosip orang. Aku tidak peduli mereka membenciku. Yang penting, aku bisa menyelamatkan Bagas, menyelamatkan diriku sendiri. Namun tekad saja tidak cukup. Ningrum tahu ia tak bisa melawan kekuatan itu sendirian. Bayangan makhluk hitam bermata merah masih menghantui setiap malam. Suara bisikan yang menuntut darah masih terus mengikuti langkahnya. Esok paginya Ningrum mencoba mencari jawaban. Ia memberanikan diri mendekati salah satu tetua desa, Pak Tarman, yang dikenal sering membantu orang dengan doa dan ilmu warisan leluhur. Pak Tarman menatap Ningrum lama, seolah bisa membaca isi hatinya. Aku sudah lama tahu ada yang mengikuti keluargamu, Rom. Tapi aku tak bisa berbuat banyak. Kekuatan itu lebih besar, lebih tua dari desa ini sendiri. Jika kau benar-benar ingin melawan, hanya ada satu cara. Apa itu, Pak? Kau harus menemui Kyai Anwar. Beliau satu-satunya yang mampu berhadapan dengan makhluk semacam itu. Tapi ingat, jalannya tidak mudah. Ada harga yang harus kau bayar. Nama itu terngiang di kepala Ningrum setiap hari, Kyai Anwar. Untuk pertama kalinya, Ningrum melihat secercah harapan. Meski samar, ia merasa ada jalan keluar dari kegelapan. Dan malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerah, meski harus berhadapan dengan maut. Kyai Anwar tinggal tidak jauh di seberang hutan bambu, tempat yang jarang dilewati orang karena dianggap angker. Konon banyak yang tersesat di dalamnya dan tidak pernah kembali.
Siang hari Ningrum berpura-pura hendak membeli bahan makanan ke pasar. Sumarni yang sudah lelah karena tubuhnya melemah usai ritual, tidak menaruh curiga. Dengan hati-hati, Ningrum menyelipkan uang kecil ke saku bajunya dan melangkah cepat meninggalkan desa. Begitu ia mendekati batas hutan bambu, angin berdesir. Suara dedaunan bergesekan terdengar seperti bisikan. Langkahnya sempat terhenti. Ada ketakutan mendalam yang menekan dadanya. Tapi aku tidak boleh mundur. Ia terus berjalan, menapaki tanah lembab yang dipenuhi akar menjalar. Di tengah perjalanan, suara itu kembali datang. Kenapa kau melawan, anak manusia? Tidak ada jalan keluar. Ningrum menoleh panik. Dari balik rumpun bambu, tampak sosok hitam itu muncul lagi. Tubuhnya tinggi, lebih besar dari sebelumnya. Matanya menyala bagai bara. Jangan dekati kiai itu, atau nyawamu yang jadi gantinya. Ningrum menggigit bibirnya, meski tubuhnya gemetar hebat. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia berlari sekuat tenaga, menembus jalan setapak yang semakin menutup oleh rimbun bambu. Suara tawa makhluk itu mengiringi langkahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Setelah entah berapa lama berlari, Ningrum terhuyung ke tanah. Nafasnya tersengal, kakinya tergores ranting. Namun saat ia mendongak, di kejauhan terlihat cahaya temaram. Sebuah rumah kayu dengan lampu minyak menyala di serambi. Di sana seorang lelaki tua berjubah putih berdiri, menatapnya seolah sudah menunggu. Ningrum, kau akhirnya datang juga, nak. Suara itu tenang namun tegas. Jantung Ningrum berdegup kencang. Itu pasti dia, Kiai Anwar. Tubuh Ningrum sudah gemetar saat langkahnya menapaki serambi rumah kayu itu. Nafasnya terengah, peluh bercucuran dan lututnya nyaris tak sanggup menopang berat tubuh. Namun tatapan tenang lelaki tua berjubah putih itu memberi sedikit ketenangan. Masuklah, nak, kegelapan sudah lama membayangimu. Sudah waktunya kau mencari cahaya, ucap Kiai Anwar lembut. Dengan langkah goyah, Ningrum masuk ke dalam. Ruangan sederhana itu dipenuhi aroma kayu dan dupa wangi. Berbeda dengan bau dupa gelap yang biasa ia hirup saat ritual ibunya. Di dinding tergantung ayat-ayat kaligrafi, dan di sudut ada tikar lusuh tempat kiai biasa bersilah. Begitu duduk, Ningrum tak kuasa menahan air matanya. Semua ketakutan, semua penderitaan ia tumpahkan tanpa sisa. Tentang gosip warga, tentang kematian-kematian aneh, tentang Bagas yang kini terbaring sakit, dan tentang ibunya yang ternyata terikat pesugihan. Kiai Anwar mendengarkan dengan tenang. Ia tidak sekalipun menyelah, hanya mengangguk pelan sambil memejamkan mata, seolah merenungi setiap kata Ningrum. Ketika Ningrum selesai, suara kiai terdengar berat namun penuh kasih. Anak ini, engkau sudah melihat apa yang tak seharusnya dilihat oleh seorang gadis seusiamu. Tetapi jangan takut, setiap kegelapan, betapapun pekat, tetap bisa dilawan dengan cahaya. Apakah Bagas bisa diselamatkan, Kiai? Kiai menarik napas panjang. Makhluk yang menjerat ibumu adalah perjanjian lama. Ia menuntut darah sebagai harga. Bagas hanyalah tumbal terbaru yang dipilih. Menyelamatkannya bukan hal mudah, tapi bukan mustahil. Aku rela lakukan apa saja, Kiai, asal dia tidak mati, asal hidupku tidak terus jadi kutukan. Jalan ini berbahaya. Kau akan melihat hal-hal yang lebih menyeramkan dari yang pernah kau alami. Tapi jika kau tetap teguh, kau bisa memutus rantai itu. Ningrum mengangguk tanpa ragu. Aku siap, Kiai. Mulai malam ini, kau bukan lagi sekedar korban.
kau adalah penantang. Tapi ingat, semakin kau melawan, semakin besar amarah yang akan datang padamu. Ningrum menutup mata, merasakan dingin air suci di keningnya. Di dadanya, api kecil keberanian mulai menyala. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tidak sendirian menghadapi teror itu. Sejak pulang dari rumah Kiai Anwar, suasana di sekitar Ningrum terasa berbeda. Malam itu udara desa begitu pengap, seakan ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Ningrum mencoba tenang. Ia menggenggam erat sebuah kantong kecil berisi garam doa dan potongan ayat suci yang diberikan Kiai. Kalau makhluk itu datang, jangan takut. Bacakan doa, pegang ini erat-erat. Pesan Kiai Anwar terngiang di kepalanya. Namun begitu lewat tengah malam, rumah kayu mereka mulai bergetar. Papan dingin berderit keras, genting di atap bergemuruh seperti diinjak sesuatu yang berat. Ningrum terlonjak dari tempat tidurnya. Ia menatap ke arah jendela, dan di sana sepasang mata merah kembali menyala dalam gelap. Sosok hitam itu berdiri di luar, lebih tinggi dari pohon kelapa, dengan taring panjang yang berkilat ketika petir menyambar. Pengkhianat, kau bawa orang suci ke dalam urusan ini. Suaranya bergema dalam-dalam, membuat perut Ningrum mual. Sumarni yang tidur di ruang tengah terbangun panik. Rum, jangan keluar, jangan hiraukan dia. Tapi makhluk itu tak hanya berhenti di luar. Tiba-tiba tangan raksasanya yang hitam menjulur menembus dinding bambu, menyambar ke arah Ningrum. Dengan gemetar, Ningrum merogoh kantong kecil pemberian Kiai, memegangnya erat di dada. Ia membaca doa terbata-bata, suaranya nyaris hilang oleh rasa takut. Allah, lindungi aku, ya Allah. Seketika tangan hitam itu tersentak mundur, terbakar oleh cahaya samar yang muncul dari kantong kecil itu. Suara raungan mengerikan mengguncang seluruh desa, membuat ayam berkokok tengah malam dan bayi-bayi menangis serentak. Namun sebelum menghilang, makhluk itu sempat berbisik, lebih tajam dari sebelumnya. Kalau bukan Bagas, maka kau sendiri yang akan jadi gantinya. Ningrum jatuh terduduk, nafasnya tersengal, air matanya bercampur peluh. Tapi dalam hatinya ia tahu satu hal, pertempuran baru saja dimulai. Dan kali ini makhluk itu benar-benar marah. Pagi itu suasana desa gempar. Kabar menyebar cepat. Bagas semakin kritis. Tubuhnya tak lagi bisa digerakkan. Matanya kosong menatap langit-langit. Dan nafasnya tersengal, seolah ada yang menindih dadanya. Ningrum mendengar kabar itu dari anak-anak yang berisik di jalan. Mereka menatapnya penuh tuduhan, seolah semua itu adalah ulahnya. Itu karena Ningrum, dia pasti diam-diam sudah mengirim santet. Bagas kena tumbal pesugihan ibunya. Ningrum berlari meninggalkan bisikan itu. Air matanya bercucuran, ia tak peduli lagi pada tatapan orang. Hanya satu yang terbayang di kepalanya, wajah Bagas. Dengan langkah tergesa, ia mendekati rumah Bagas. Dari kejauhan, ia sudah melihat kerumunan warga di depan. Suara tangisan ibunya Bagas terdengar jelas menusuk telinga. Ningrum ingin masuk, tapi langkahnya terhenti. Beberapa tetangga segera menghadang. Tatapan mereka penuh kebencian. Pergi kau Rum, gara-gara kamu anak ini sengsara. Jangan berani-beraninya masuk ke sini. Nanti semua orang mati. Tolong izinkan aku. Aku cuma ingin melihat Bagas sekali saja. Tolong, aku tidak akan menyakitinya. Namun pintu rumah Bagas ditutup keras di depan wajahnya. Kerumunan bubar perlahan, meninggalkan Ningrum berdiri sendiri di bawah terik matahari. Ia jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Dengan tangan gemetar, Ningrum mengusap air matanya. Ia menatap rumah Bagas sekali lagi. Bertahanlah Bagas, aku janji
Aku akan menyelamatkanmu, apapun taruhannya. Langkah Ningrum terburu-buru menapaki jalan setapak menuju rumah Kiai Anwar. Air matanya belum kering, tapi tekad di dadanya sudah bulat. Sesampainya di rumah kayu itu, Ningrum langsung bersimpuh di kaki Kiai. Kiai, tolong Bagas, dia sekarat. Kalau aku terlambat, aku takut dia. Suaranya pecah, tersendat oleh tangis. Kiai Anwar menatapnya dengan penuh iba, lalu mengangguk pelan. Anak ini, aku sudah menduga waktunya semakin dekat. Makhluk itu semakin rakus, dan ia sudah menancapkan cengkramannya pada pemuda itu. Hanya ada satu cara menyelamatkannya. Apa itu Kiai? Aku rela lakukan apa saja. Kau harus melakukan ritual penolak. Ritual ini berat karena kau sendiri yang harus menjadi perantara. Kau akan berhadapan langsung dengan makhluk itu. Jika kau goyah sedikit saja, nyawamu bisa melayang, dan Bagas tetap tidak akan selamat. Tidak apa-apa Kiai, asal dia bisa hidup, aku siap Kiai. Ritual ini hanya bisa dilakukan di tempat yang menjadi akar masalah. Kau harus melaksanakannya di rumahmu sendiri, tepat di ruang di mana ibumu biasa memanggil makhluk itu. Jantung Ningrum berdegup keras. Ia teringat jelas malam ketika melihat ibunya bersilah di depan baskom darah. Ruangan itu masih menyisakan aura gelap yang membuatnya ingin muntah. Apakah ibu akan tahu? Tanya Ningrum ragu. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi dengarlah Rum, untuk menyelamatkan Bagas, kau harus berani menghadapi ibumu sendiri. Karena selama ia masih terikat, makhluk itu akan selalu punya jalan masuk. Air mata Ningrum kembali jatuh. Kali ini bukan hanya karena takut, melainkan karena ia tahu pertarungan ini bukan hanya melawan makhluk gaib, tapi juga melawan darah dagingnya sendiri. Kalau begitu, aku akan melakukannya Kiai. Langkah Ningrum terasa berat ketika kembali ke rumah. Di tangannya ia menggenggam erat bungkusan kecil berisi daun bidara, kendi air doa, dan kitab lusuh pemberian Kiai Anwar. Setibanya di rumah, Sumarni sudah menunggunya di beranda. Wajahnya pucat, matanya sayu, seperti seseorang yang terus dihantui. Kamu dari mana, Rum? Ningrum menunduk, mencoba menyembunyikan bungkusan di balik bajunya. Dari pasar, Bu, beli sedikit sayur. Sumarni mendekat, menatapnya lekat-lekat, seakan bisa membaca isi hati anaknya. Kamu bohongkan, kamu pergi ke tempat itu. Tempat itu jelas merujuk pada rumah Kiai Anwar. Ibu, aku... Jangan coba-coba melawan. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Kalau kamu nekat, bukan hanya Bagas, kamu sendiri juga bisa mati. Justru karena aku tahu, Bu, kalau aku diam, Bagas pasti mati. Aku tidak bisa biarkan ini terjadi. Sumarni tercekat, wajahnya penuh luka. Ia tahu anaknya mulai berani menantang. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, suara keras terdengar dari dalam rumah. Piring di dapur pecah tanpa sebab. Keduanya menoleh bersamaan. Angin dingin menerobos masuk, membuat lampu minyak bergoyang liar. Suara berat bergema di ruangan kosong. Jangan melawan, darah harus dibayar. Ningrum menggigil, tapi ia menguatkan diri. Ia tahu ini peringatan karena ia membawa cahaya ke dalam rumah. Malam nanti aku akan mulai ritual ini. Namun ia sadar ada satu hal yang lebih menakutkan daripada makhluk hitam itu sendiri. Menghadapi ibunya yang bisa saja menghalangi dengan segala cara. Malam itu bulan hanya separuh menggantung di langit. Cahaya temaramnya tak cukup mengusir gelap. Rumah Ningrum terasa lebih sunyi daripada biasanya. Seakan-akan seluruh udara menahan nafas menunggu sesuatu terjadi.
Kalau aku gagal, Bagas akan mati. Dan mungkin aku juga. Namun ia meneguhkan niat. Bibirnya mulai melafalkan doa penolakan. Pelan tapi mantap. Awalnya tidak ada yang terjadi. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar. Tapi setelah beberapa bait, udara mendadak berubah. Lampu minyak bergetar hebat. Tapi di sumbu hampir padam. Tertiup angin dingin yang masuk tanpa celah. Pintu kamar terhempas, terbuka dengan sendirinya. Bayangan hitam merayap dari lantai, menjulur seperti tangan-tangan yang mencoba meraih kaki Ningrum. Ningrum menggigil, namun ia terus membaca doa. Air doa dalam kendi mulai beriak sendiri, seolah sedang diguncang sesuatu. Lalu suara itu datang lagi, berat, penuh ancaman. Berhenti, anak ingkar, kau akan kubawa bersamanya. Bayangan itu meloncat ke arah Ningrum. Refleks, ia menyiramkan air doa ke lantai. Seketika dengan suara mendesis seperti daging terbakar, bayangan itu menjerit, lalu menghilang meski hawa dinginnya masih membekap ruangan. Namun sebelum Ningrum bisa bernafas lega, pintu rumah mendadak berderit. Dari balik gelap, sosok Sumarni muncul. Wajahnya muram, matanya merah seakan tak tidur berhari-hari. Ningrum, kamu benar-benar melawanku. Kamu tidak tahu apa yang kau ganggu malam ini bisa membunuhmu seketika. Air mata mengalir di pipi Ningrum, tapi ia tidak berhenti membaca. Hatinya hancur karena harus menantang ibunya sendiri. Namun ia tahu inilah satu-satunya jalan. Di tengah doa yang terus mengalir, ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Kalau aku harus melawan ibu demi menyelamatkan Bagas, aku rela. Sumarni terdiam di ambang pintu. Wajahnya berkedut antara marah dan sedih. Bayangan hitam di belakangnya semakin menebal, seolah menunggu komando. Dan malam itu menjadi awal pertempuran panjang. Bukan hanya melawan makhluk gaib, tapi juga melawan darah dagingnya sendiri. Suasana kamar semakin mencekam. Angin dingin berputar, membuat lampu minyak berkedip-kedip, seolah akan padam kapan saja. Ningrum terus membaca doa dari kitab lusuh itu. Sumarni berdiri di ambang pintu, tubuhnya tampak kaku, matanya merah berkilat. Ningrum, suara Sumarni bergetar. Entah karena amarah atau rasa sakit. Berhenti sebelum terlambat. Kau pikir dengan doa itu, kau bisa menandingi kekuatan yang sudah memberi makan kita bertahun-tahun? Ningrum menatap ibunya dengan mata basah. Aku tidak peduli pada harta, Bu. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang aku pedulikan hanya menyelamatkan Bagas. Dan aku tidak akan berhenti. Bagas, anak itu hanyalah pengganti. Kalau bukan dia, akan ada yang lain. Kau tidak bisa melawan, Rum. Hidup kita sudah digadai sejak lama. Bayangan hitam di belakangnya mulai maju, mengulurkan tangan-tangan panjang ke arah Ningrum. Tikar tempat ia duduk bergetar, kitab lusuh hampir terhempas angin. Ningrum menggenggam kendi erat-erat, lalu menyiramkan air doa ke arah bayangan itu. Terdengar pekikan melengking, membuat kaca jendela bergetar hebat. Bayangan itu meringkuk, namun tidak hancur. Sumarni meraung, setengah marah, setengah terluka. Kamu berani melawan ibumu sendiri. Kalau ibu menyerahkan hidup kita pada setan, maka biar aku yang merebutnya kembali untuk Allah, Bu. Ningrum gemetar, tapi suaranya lantang. Tiba-tiba tubuh Sumarni tersentak keras. Matanya mendelik, seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Bayangan hitam itu menyatu dengan tubuhnya, membuat wajahnya semakin menyeramkan. Ia melangkah masuk ke kamar. Suaranya bukan lagi hanya milik Sumarni, tapi bergema dua lapis. Suara ibunya bercampur dengan suara makhluk hitam itu. Kalau begitu, kita lihat
Seberapa kuat tekadmu, anak ingkar? Kamar sempit itu kini berubah menjadi medan perang. Dingin, bergetar, suara gemeretak kayu terdengar dari setiap sudut. Ningrum tetap duduk bersila. Kitab lusuh terbuka di pangkuannya, sementara Sumarni melangkah maju dengan mata merah menyala. Wajahnya setengah manusia, setengah bayangan. Aku sudah mempersembahkan banyak hal untuk bertahan hidup. Dan kau, anak bodoh, ingin menghancurkan semua ini dengan doa-doa rapuhmu. Bu, apa gunanya hidup kalau harus mengorbankan orang lain? Apa gunanya harta kalau setiap malam kita dihantui dosa? Bayangan hitam di belakang Sumarni tertawa melengking. Dia sudah menjadi milikku. Kau tak akan bisa merebutnya kembali. Ningrum memejamkan mata, lalu mulai membaca doa lebih keras. Tiba-tiba tubuh Sumarni terhuyung. Ia memegangi kepalanya, menjerit keras. Suara ganda itu pecah antara teriakan ibunya dan makhluk yang merasukinya. Berhenti, Rum! Kau menyiksaku, Rum! Suara asli Sumarni muncul di sela jeritan. Air mata Ningrum bercucuran. Ibu, lawan dia, Bu. Tolong jangan menyerah, Bu. Namun jeritan itu segera ditelan lagi oleh suara berat makhluk hitam. Tubuh Sumarni kini bergetar liar, meraih kendi di depan Ningrum dan melemparkannya ke dinding. Air doa tumpah membasahi lantai. Ningrum tercekat, itu satu-satunya perlindungannya. Makhluk itu tertawa puas dari mulut ibunya. Sekarang kau sendirian. Aku akan mencapik jiwamu, lalu menjadikanmu tumbal berikutnya. Ningrum menggigil, tangannya gemetar, tapi ia meraih kitab lusuh itu lebih erat. Dalam hatinya ia berbisik, Ya Allah, jangan biarkan aku kalah, Ya Allah. Kegelapan menelan kamar itu, cahaya lampu minyak padam. Menyisakan hanya dingin yang menusuk tulang dan aroma amis yang menusuk hidung. Ningrum terengah, tubuhnya gemetar. Kitab lusuh di pangkuannya nyaris terlepas. Di depannya sosok ibunya atau sesuatu yang menguasai ibunya menjulurkan tangan. Jari-jarinya memanjang hitam, berasap siap meraih wajah Ningrum. Serahkan jiwamu. Suara itu bergema dari mulut Sumarni, bercampur tawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau sudah tidak punya pelindung lagi. Ningrum menunduk, air matanya menetes deras. Kendi air doa sudah pecah, daun bidara bercerai-berai. Ia merasa tak berdaya, hampir menyerah. Namun tiba-tiba dari kitab lusuh di pangkuannya, seberkas cahaya samar muncul di sela-sela halaman. Ningrum tertegun. Suara Kiai Anwar terngiang di telinganya, meski ia tidak ada di sana. Jangan takut, doa tidak berhenti pada air dan daun. Doa hidup dalam hatimu. Selama hatimu teguh, cahaya itu tidak akan padam. Ningrum menarik nafas panjang. Ia menutup mata, menangkupkan kitab itu di dadanya, lalu melanjutkan bacaan doa dengan suara lebih lantang daripada sebelumnya. Bayangan hitam di tubuh Sumarni terhuyung, mendesis marah. Berhenti! Semakin keras ia menolak, semakin kuat cahaya dari kitab itu memancar. Lantai kamar bergetar, suara-suara gaib bergema dari sudut-sudut rumah. Suara tangisan, jeritan, bahkan tawa anak-anak yang membuat suasana semakin mengerikan. Sumarni berteriak, kali ini lebih jelas dengan suaranya sendiri. Rum, tolong ibu Rum, dia membakar tubuhku Rum. Ningrum menangis, tapi ia tidak menghentikan doanya. Bertahanlah Bu, lawan dia Bu, jangan biarkan dia menguasai ibu lagi. Tiba-tiba bayangan itu memekik keras. Dari tubuh Sumarni, kabut hitam keluar seperti asap, lalu membentuk sosok tinggi dengan wajah menyeramkan. Tubuhnya kurus, matanya merah menyala, dan dari mulutnya penuh taring. Ia berdiri di antara Ningrum dan Sumarni,
menatap gadis itu dengan kebencian yang nyata. Kau berani memisahkanku dari inangnya. Kalau begitu, kau akan jadi gantinya. Cahaya kitab di dada Ningrum berkedip-kedip, hampir padam. Namun tekadnya tidak goyah. Ia tahu, pertarungan berikutnya bukan lagi melawan ibunya, tapi melawan makhluk itu secara langsung. Sosok itu berdiri tegak di tengah kamar, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Wujudnya semakin jelas. Tubuh kurus setinggi 2 kali manusia. Kulit hitam legam, penuh retakan merah menyala seperti bara api. Matanya bulat, merah, menyorot tajam. Sementara lidah panjangnya menjulur, meneteskan cairan hitam yang berbau busuk. Ningrum menahan nafas, seluruh tubuhnya bergetar. Tapi ia tidak boleh berhenti. Kitab lusuh di dadanya masih memancarkan cahaya samar. Satu-satunya penghalang yang membuat makhluk itu tidak langsung menerkam. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam seperti belati. Beraninya kau, anak manusia, leluhurmu sudah menyerahkanku pintu. Ibumu memberiku tubuh, dan sekarang kau mencoba menutup jalan itu. Kau akan jadi persembahan yang sempurna. Ia melangkah maju. Setiap jejak kakinya meninggalkan bekas gosong di lantai kayu. Sumarni yang kini tergeletak di sudut ruangan menjerit lemah. Rum, lari Rum. Jangan hadapi dia sendirian Rum. Namun Ningrum tidak bergeser sedikit pun. Air matanya mengalir. Tapi suaranya mantap membaca doa. Aku tidak akan lari, Bu. Aku tidak akan menyerah. Bagas harus hidup. Ibu harus bebas. Dan aku akan melawanmu. Makhluk itu tertawa keras. Suaranya membuat kaca jendela pecah. Dari tubuhnya, asap hitam menyeruak, membentuk tangan-tangan panjang yang meraih ke arah Ningrum. Refleks, Ningrum membuka kitab lebih lebar. Cahaya putih menyemburat lebih terang, memaksa tangan-tangan itu meleleh seperti lilin terbakar. Suara desis memenuhi kamar. Makhluk itu meraung kesakitan, lalu melompat mundur. Kalau begitu, aku akan menjemputmu sendiri, anak ingkar. Dengan kecepatan mengerikan yang melesat ke arah Ningrum, mulut terbuka lebar, siap melahapnya. Ningrum hanya punya satu pilihan, menaruh seluruh keyakinan pada doa terakhir yang dia hafal. Dengan suara lantang, ia berteriak, Allahu Akbar. Cahaya dari kitab itu meledak, memenuhi kamar. Untuk sesaat, gelap dan terang beterbangan. Suara jeritan makhluk itu menggema, menusuk telinga, seperti dunia akan runtuh. Ningrum terhempas ke dinding, dadanya perih, nafasnya sesak. Kitab lusuh itu hampir terlepas dari tangannya, tapi ia memeluknya erat. Ia tahu, jika kitab itu jatuh, segalanya akan berakhir. Makhluk itu mengamuk, tubuhnya membesar. Kalau kau mengusirku, maka ibumu akan binasa. Kalau kau memilih menyelamatkan ibumu, maka pemuda itu akan mati. Pilihlah. Ningrum terdiam. Air matanya mengalir deras. Ya Allah, apa yang harus kupilih? Rum, jangan pikirkan ibu Rum. Selamatkan dirimu. Selamatkan Bagas. Ibu sudah terlalu lama hidup dalam dosa Rum. Tidak Bu, aku tidak mau kehilangan ibu. Aku tidak mau kehilangan siapapun Bu. Itu mustahil. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Namun tiba-tiba kitab di tangan Ningrum semakin terang, jauh lebih terang dari sebelumnya. Tanpa ragu, Ningrum membacakan doa dengan lantang. Cahaya putih membuncah, menyelimuti seluruh ruangan. Bayangan hitam mencerit, tubuhnya pecah menjadi serpihan asap. Lalu tersedot ke dalam pusaran cahaya dan lenyap tanpa sisa. Hening. Ningrum terkulai lemah. Kitab jatuh dari tangannya. Ia menoleh ke arah ibunya.
Sumarni terbaring dengan wajah tenang, seolah semua beban telah terangkat. Bibirnya tersenyum samar. "Terima kasih, Rum," bisiknya sebelum matanya terpejam untuk selamanya. Air mata Ningrum tumpah deras. Ia menggenggam tangan ibunya yang mulai dingin. Hatinya hancur. Dan entah bagaimana, ia merasakan sesuatu. Ikatan hitam yang membelit Bagas kini terputus. Ia yakin, di rumahnya Bagas bisa bernafas lega kembali. Dan ia juga tahu, ibunya telah bebas. Dengan suara parau ia berbisik, "Aku tidak bisa memilih siapapun. Aku memilih untuk membebaskan semuanya." Dan malam itu, perjalanan panjang Ningrum berakhir dengan air mata, kehilangan, tapi juga kebebasan. Pagi di desa itu terasa berbeda. Matahari terbit dengan sinar hangat yang menembus celah pepohonan. Ningrum berdiri di pemakaman kecil di pinggir desa. Di hadapannya, gundukan tanah merah masih basah, tempat ibunya beristirahat untuk selamanya. Wajahnya penuh air mata, tapi juga tenang. "Ibu, akhirnya ibu bebas. Tidak ada lagi terikat dengan kegelapan itu." Angin berembus lembut, seolah menjadi jawaban. Di rumah Bagas, suasana berbeda sama sekali. Pemuda itu kini sudah bisa duduk, meski tubuhnya masih lemah, wajahnya pucat, tapi senyumannya kembali hidup. Saat Ningrum datang, mata Bagas berbinar. "Rum, aku dengar semua yang kau lakukan untukku. Aku masih hidup karena kamu." Ningrum menahan isak, lalu duduk di sampingnya. "Kamu hidup, itu sudah cukup bagiku." Sejak malam itu, pandangan warga desa mulai berubah. Mereka yang dulu mencibir kini hanya bisa diam. Meski bisikan masih terdengar di belakang, namun Ningrum tak lagi peduli. Ia sudah melalui neraka, dan tidak ada lagi kata-kata manusia yang bisa menenggelamkannya. Hari-hari Ningrum berjalan sederhana. Ia membantu tetangga, mengurus kebun kecil peninggalan ibunya, dan sesekali menemani Bagas yang perlahan pulih. Bayangan masa lalu masih ada, tapi tidak lagi menakutkan. Dengan hati penuh syukur, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Gelap sudah berlalu. Aku akan terus berjalan, membawa cahaya yang kutemukan." Dan di sanalah kisah tentang Ningrum berakhir. Bukan sebagai gadis yang hidup dalam tuduhan, melainkan sebagai perempuan yang menemukan kekuatan, kehilangan, dan akhirnya kebebasan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.